Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah riset operasional sampai pada bab 8, yaitu tentang analisa network atau jaringan kerja, bisa pula dinamakan proyek manajemen. Apa itu yang dimaksud dengan proyek? Yaitu suatu usaha temporer yang menyertakan suatu urutan aktivitas yang dihubungkan dengan sumber daya yang dirancang untuk mencapai suatu hasil yang unik dan spesifik, dan yang beroperasi di dalam waktu, biaya, dan batasan mutu, dan sering digunakan untuk memperkenalkan sebuah perubahan. Nah, di sini artinya bahwa proyek itu adalah pekerjaan temporer atau pekerjaan yang sementara. Apa yang dimaksud dengan manajemen proyek? Nah, berarti di dalam manajemen proyek itu adalah aplikasi dari suatu koleksi teknik dan perkakas untuk mengarahkan sumber daya yang berbeda pada arah pemenuhan suatu yang unik, kompleks, waktu, biaya, dan batasan mutu, dan seterusnya. Nah, proyek manajemen meliputi step-step, langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, resource availability and or limit. Artinya bahwa sebuah proyek itu ada waktu mulai dan ada batasan waktunya. Yang kedua ada tanggalnya. Jika telat, maka proyek itu akan mendapatkan penalti. Di samping itu juga ada anggarannya. Kemudian ada activity informasi, jadi setiap aktivitas informasi itu ada kodenya. Kemudian identity arrangement. Nah, proyek itu terdiri dari beberapa aktivitas, gabungan aktivitas. Nah, kemudian nanti kita estimasi waktunya, waktu aktivitas itu selesai, yang merupakan gabungan dari aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, di situ ada activity need to create interrelationship. Nah, kemudian untuk penjadwalan proyek, jadi ada dua sistem penjadwalan proyek dalam metode yang kita gunakan. Yang pertama yaitu metode kita klasifikasi dengan yang pertama metode Gantt, yang kedua network method. Nah, untuk metode Gantt ini Anda sudah sering melihat sebenarnya. Nah, kemudian nanti yang kita bahas di sini adalah metode network, yaitu yang terdiri dari metode CPM dan metode PET, Critical Path Method, dan Program Evaluation and Review Technique atau PET. Nah, ini adalah contoh untuk Gantt. Nah, di sini terlihat bahwa kegiatan 1 sampai di sebelah kiri itu kegiatan 1 sampai 11. Kemudian yang 1 sampai 24 di sebelah atas itu adalah waktunya. Nah, di situ kegiatan 1 itu dimulai dari hari pertama sampai hari ke-6, itu contohnya. Kemudian kedua hari ke-0, hari pertama sampai dengan hari kedua, dan seterusnya. Itulah jadwal yang dinamakan Gantt. Nah, untuk mengerjakan network itu ada dua sistem yang akan kita bahas, yaitu tadi sudah saya sebutkan, yaitu CPM dan PET. Nah, untuk mengerjakan CPM dan PET itu, langkah pertama kita harus membentuk network terlebih dahulu. Jadi dalam penyelesaian dua metode ini kita harus membentuk network lah. Bagaimana cara membentuk networknya? Nah, yang pertama, setiap proyek network itu pasti ada event. Kemudian nanti setiap event itu ada signal the beginning or ending or aktivitas. Setiap aktivitas nanti ada kapan mulainya dan kapan berhentinya. Kemudian nanti setiap aktivitas itu ada waktunya.
Jadi nanti ada waktunya. Seumpama tadi sudah disebutkan untuk kegiatan pertama 1 sampai dengan 6 hari dan seterusnya. Nah, setiap kegiatan, setiap event itu nanti diberi kode, diberi tandanya dengan bulatan. Nah, nanti setiap bulatan itu berangkaian satu persatu, maka jadilah network. Nah, untuk membuat rangkaian itu ada 2 cara, yaitu dengan metode activity on node atau on dan activity on arrow atau AOA. Nah, ini metode. Nah, cara menyusun diagram anak panah. Nah, ini bayangannya. Jadi tadi sudah disebutkan, yang pertama event atau kejadian suatu keadaan tertentu yang terjadi pada suatu saat tertentu. Nah, ini kodenya event. Kemudian aktivitasnya tanda panah. Nah, situasi in work diagram. Jadi cara menggambar network itu adalah A kemudian B ke C. Nah, jadi A itu harus selesai dulu untuk mengerjakan B dan C. Begitu pula A dan B harus selesai, baru Anda bisa mengerjakan C. Ya kan? But A and B must finish before C can start. Bisa pula A dan B selesai dulu, baru Anda bisa baru boleh mengerjakan C dan D. Nah, untuk yang terakhir A dan B, kemudian C dan D. Nah, ini kegiatan-kegiatan sendiri tidak bisa dilakukan, maka harus ada kegiatan dummy atau kegiatan bayangan. Nah, itu beberapa cara untuk menggambar network. Nah, ini ilustrasinya cara membuat network. Jadi 1 ke 2 ada AB harus dibuat dengan dummy. Nah, ini contohnya untuk membuat network dari 2 ke 3 ada 2 panah tidak bisa, maka Anda harus membuat kegiatan bayangan atau dummy tersebut. Nah, itu di contoh B terlihat. Nah, ini cara membuat network mulai dari 1 sampai 7 untuk metode AOA. Nah, jadi 1 sampai 7 ada garis lurusnya, kemudian nanti untuk 3, 5 bergerak. Nah, yang kedua metode on. Nah, metode on ini sebenarnya yang malah lebih banyak digunakan. Nah, teknik yang pertama teknik CPM atau Critical Path Method, di mana kita mencari metode dengan menggunakan jalur kritis. Apa yang dimaksud dengan jalur kritis adalah jalur yang paling panjang. Nah, dengan adanya jalur kritis atau jalur terpanjang itu, maka jalur itulah nanti yang bisa kita percepat apabila proyek tersebut perlu kita percepat. Ya, ini beberapa aturannya, nanti kita lewati saja teorinya. Nah, cara membuat menggambar network. Yang pertama dengan analisa CPM. Di sini terlihat ada rumus, yaitu LS min ES sama dengan LF min EF. Nah, nilai itu harus 0. Nah, jadi tanda bahwa tersebut adalah jalur kritis yaitu jika LS min ES atau LF min EF itu sama dengan 0 atau zero slack. Nah, ini bisa Anda lihat apa itu jalur kritis. Nah, jalur yang jumlah jangka waktu penyelesaian kegiatan paling besar atau paling panjang. Nah, ini bisa dicontohkan. Nah, 1, 2 ke 4 atau 1, 3 ke 4, mana yang lebih panjang? Nah, apakah 1, 2, 4 atau 1, 3, 4? Nah, ternyata yang paling panjang adalah 1, 2, 3, 4. Nah, jalur terpanjang inilah jalur kritis atau jalur yang bisa nanti kita percepat. Nah,
Istilah dalam analisa network, nah nanti ada ES, LF tadi yang sudah saya katakan itu bisa diterangkan seperti itu. Nah, di dalam circle-nya itu ada rumusnya seperti ini. Jadi nanti apabila ES yang atas itu dikurangi LS itu nilainya 0, itu berarti jalur kritis. Atau juga bisa EF dikurangi LF itu 0, berarti itu jalur kritis. Nah, itu cara-cara menggambar networknya. Nah, ini keterangan slacknya. Jika slacknya tidak 0, berarti bukan jalur kritis. Ya, ini nanti kita membahas ke contoh soal dalam video berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.